Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini. Adapun pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang proses penyerbukan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan proses penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri bunga berdasarkan jenis penyerbukannya. Baik, kita masuk pada pembahasan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan atau yang dikenal dengan istilah polinasi itu adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Adapun macam-macam proses penyerbukan berdasarkan perantaranya kita bedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada anemogami, yang kedua ada entomogami, yang ketiga ada ornitogami, yang keempat ada chiropterogami, yang kelima ada hidrogami, yang keenam ada antropogami. Nah, ayo kita bahas masing-masing bagaimana proses penyerbukan tersebut dan bagaimana ciri-ciri bunga yang dimiliki oleh tumbuhan untuk beberapa macam proses penyerbukan tersebut. Yang pertama ada anemogami. Anemogami itu adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Adapun ciri-ciri untuk penyerbukan yang anemogami itu diantaranya 1. Serbuk sarinya memiliki keadaan yang ringan, banyak dan berbulu. Kepala putiknya besar, mahkota bunga berukuran kecil, warna bunga tidak mencolok, memiliki tangkai sari yang panjang, dan tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Adapun contoh tumbuhan yang mengalami penyerbukan anemogami itu ditemui pada tanaman jagung, tanaman padi, dan tanaman tebu. Yang kedua ada entomogami. Entomogami itu penyerbukan yang dibantu oleh perantara serangga atau lebah. Ciri-cirinya yang pertama, warna mahkotanya mencolok dan mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas, memiliki kelenjar madu atau nektar. Contoh bunga atau tanaman yang mengalami penyerbukan dengan bantuan perantara lebah atau serangga diantaranya adalah bunga matahari, bunga mawar, dan bunga melati. Yang ketiga ada ornitogami. Ornitogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh perantara burung. Ciri-ciri bunga yang mengalami penyerbukan ornitogami itu yang pertama, warna mahkota mencolok dan mahkota bunganya besar, memiliki kelenjar madu atau nektar, mahkota bunga berbentuk trompet. Contoh bunga yang mengalami penyerbukan ornitogami diantaranya ada bunga cangkring atau bunga dadap. Yang berikutnya ada penyerbukan chiropterogami. Chiropterogami itu penyerbukan yang dibantu oleh perantara kelelawar. Ciri-ciri bunga yang mengalami penyerbukan chiropterogami itu yang pertama, 1. Menghasilkan nektar, 2. Memiliki warna yang menarik, yang berikutnya menghasilkan bau dan mekar pada malam hari. Contoh bunga yang mengalami penyerbukan chiropterogami itu adalah bunga kaktus dan pohon kapuk. Yang berikutnya ada hidrogami. Hidrogami itu penyerbukan dibantu dengan perantara air. Ciri-cirinya bunga yang penyerbukannya dibantu oleh air pada umumnya tidak memiliki ciri khusus, hanya saja secara umum
tumbuhan hidup ya di perairan. Contoh yang mengalami hidrogami itu adalah bunga teratai, kemudian eceng gondok, dan hidrilla. Yang terakhir ada penyerbukan dengan bantuan manusia atau yang dikenal dengan nama antropogami. Ciri-ciri dari bunga yang mengalami penyerbukan antropogami, yang pertama memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu duduk bunga. Kepala putiknya dalam kondisi tertutup dan serbuk sarinya sulit untuk rontok. Contoh bunga yang mengalami antropogami itu adalah bunga anggrek dan bunga vanili. Itu pembahasan yang kita bahas kali ini, yaitu tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, untuk sekarang kita masuk pada season berikutnya, yaitu ada beberapa soal kuis yang bisa kalian jawab, yang bisa anak-anak coba untuk menjawabnya. Di antaranya ada beberapa soal. Yang pertama yaitu soal yang kaitannya dengan identifikasi dari ciri-ciri bunga yang diberikan. Yang kedua adalah yang kaitannya dengan ciri-ciri bunga yang dibantu oleh berbagai macam perantara untuk penyerbukannya. Dan yang ketiga itu kaitannya dengan proses penyerbukan yang terjadi pada bunga. Nah, soal-soal itu mungkin bisa kalian coba untuk menjawabnya, sehingga nanti kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam menyelesaikan soal-soal yang kaitannya dengan proses penyerbukan. Nah, untuk pembahasan kali ini Ibu cukupkan sekian.